Halo teman-teman, jumpa lagi dengan video saya. Dan di video kali ini saya akan berkunjung bersilaturahmi untuk yang kedua kalinya ke rumah Abah Ujang Barokah, yang lokasinya ini berada di Kampung Pasir Padang, Desa Sarimekar, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Oke, di kesempatan yang kedua ini saya akan coba ngobrol tentang harta karun yang berada di sekitar rumah Abah Ujang Barokah ini ya, yang informasinya katanya pernah melakukan penggalian harta karun di sekitar sini ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja silaturahmi dan ngobrol bersama Abah Ujang Barokah ini ya teman-teman. Oke, ini penampakan dari depan rumahnya seperti ini teman-teman. Kita langsung silaturahmi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, gimana, sehat Bah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang kedua ya Pak ya. Ya. Silaturahmi yang kedua saya. Kebetulan saya diantar oleh Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Waduh, senyum aja Kang. Tunduhnya. Oke Bapak, untuk yang kedua kalinya saya mau ngobrol tentang harta karun Pak. Iya. Saya dapat informasi katanya di sekitar Bapak pernah ya Bapak ya, pernah melakukan semacam Pak? Penggalian atau apa? Oh iya Pak, kalau dulu saya pernah ada yang ngajak orang Pak, diajak orang-orang yang pintar ya. Daerahnya daerah Sangiang untuk penggalian sesuatu, tahu barang apa yang digalinya. Oke, sebelum ke sana kita sambil duduk aja Pak ngobrolnya Pak. Oke Pak, terima kasih banget nih atas waktunya. Saya mau ngobrol dulu tentang Bapak Soekarno ya Pak ya. Iya. Yang suka singgah di rumah Bapak ini. Iya. Oke, itu bisa dijelaskan singkat aja Pak. Bapak Soekarno ini datang ke rumah Bapak itu tanda-tanda apa gitu? Kalau beliau datang ke tempat ini, kalau kita lagi mengadakan tawasulan Pak. Apakah tawasulan bersama atau tawasulan saya sendiri? Tanda-tanda yang beliau akan datang itu ada angin kecil. Angin kecil. Walaupun berada di ruangan gitu Pak. Berada di ruangan. Cuman dia datangnya dengan cahaya gilang gemilang. Itu kelihatannya sama orang-orang yang benar-benar hatinya suci, bersih. Bahkan beliau lagi mendekatkan diri yang sama kuasa, dan beliau itu lagi menyatukan roh beliau dengan roh kita aja. Cuman nggak lama, cuman menengok, senyum, hilang lagi. Pas ketika lagi tawasulan, cuman menengok aja. Bahkan orang tersebut itu atau saya sendirilah misalnya lagi memanjatkan doa dan mengirimkan doa kepada beliau. Nah kebetulan ini ada ruangan juga ya Pak ya. Ini belum dijelaskan Pak, ruangan ini saya dapat informasi katanya muat ribuan orang. Itu gimana Pak ceritanya itu Pak? Kalau ribuan orang itu nggak mungkin Pak ya. Nggak mungkin. Kecil ini. Cuman kalau ruangan ini saya udah pengalaman saya kalau tawasulan lebih dari sekian orang itu masuk Pak. Memang dilihatnya kecil. Itu kan misalnya kekuasaan Allah Pak. Kekuasaan Allah. Bahwa siapa akan yang mendekatkan diri kepada Allah walaupun bukan di masjid, tapi dia itu benar-benar hatinya bersih, ingin mendekatkan sama beliau dan memanjatkan doa supaya arwah-arwah para leluhur kita diterima amalnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena izin Allah bisa masuk beberapa orang. Nah Abah Ujang, rumah Abah kan sering disinggahi oleh Bapak Soekarno. Nah saya kan lihat-lihat di medsos katanya akan cair. Nah rumah Abah kan sering disinggahi oleh Bapak Soekarno ya Pak ya. Nah saya kan pernah dengar-dengar, juga pernah lihat-lihat di medsos ya Pak ya. Katanya banyak sekali harta-harta karun Bapak Soekarno yang akan dicairkan atau segera dicairkan. Nah
Emang betul Pak itu harta karun Bapak Soekarno itu ada Pak? Ya kalau menurutkan orang-orang pintar Pak ya, menurutkan orang-orang pintar atau menurutkan bisikan gaib, memang betul harta beliau itu ada. Cuman bagaimana caranya untuk mencairkan atau mewujudkan harta beliau, dengan cara apa? Itu harus orang tersebut itu harus mempunyai hati yang bersih Pak. Hati yang bersih, bahkan dia itu ingin mensejahterakan rakyat atau bukan memperkaya diri sendiri. Nah, Itu kemungkinan begitu pengertian Pak. hati yang bersih itu apakah rajin ibadah atau gimana Pak? Kalau untuk hati yang bersih itu tidak bisa kita mempunyai sebagai sering ibadah atau punya gelar ini Dekat sama Tuhan gitu. Yang penting walaupun istilahnya mah sama, kalau kata orang Sunda ya Pak, bocah angon. Iya. Walaupun sama bocah angon tapi punya hati yang bersih, betul-betul suci, tidak ada unsur bahasi kata orang Sunda, tidak unsur ada memperkaya sendiri, insya Allah dengan izin Allah itu harta mungkin cair. Kemungkinan kalau sama ini untuk memperkaya diri sendiri atau untuk istilahnya dipakai poya-poya, itu saya nggak tahu masalah itu Pak. Oh, gitu ya. Itu beliau yang tahu dan yang maha kuasa yang tahu. Soalnya harta Pak Karno itu bisa disebutkan harta Allah dan Rasulnya, kata gitu. beliau. Kata beliau begitu Pak. Oke Bapak, katanya Bapak pernah melakukan semacam ini ya, penggalian harta karun peninggalan sesepuh atau orang-orang zaman dulu. Iya. Itu di mana Pak? Di sekitar mana di sini? Gini Pak, bukan menggali ya. Bukan menggali. Ya, bukan menggali. Ada seseorang ke sini. Iya. Ya, mungkin kiai, mungkin apa, Iya. dengan Ustadz, namanya Ustadz Budi ya. Iya. Katanya dia pernah bekerja malam atau tapakur. Iya. Dia minta sama Allah, dia dikasih tahu, dibawa sama orang yang berjubah putih ke tempat saya, ke sini. Katanya kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini, di bawah pohon pete. Kuncinya katanya sama saya kan dipersilahkan, silakan udah aja ambil. Itu kata saya. Berarti di bawah pohon pete itu mah hanya kuncinya. Hanya kuncinya katanya. Kalau harta karunnya bukan di situ. Saya tanya kalau ininya mau kemana, saya harus jaroh dulu. Kata beliau, kemana jarohnya? Dari sini kan lurus ke atas. Oh berarti harus ke Sangiang. Yang bukit itu Pak. Bukit itu. Ya selanjutnya beliau dan saya diajak mengikuti beliau ke sana. Minta, intinya meminta sama yang maha kuasa. Cuman dengan pelantaraan mungkin sesepuh ya, kata beliau itu sesepuh. Cuman waktu saya lagi tawasulan di sana dengan Pak Ustadz Budi di bukit, saya disuruh kamu aja tinggal di sini ya, kamu. Beliau itu turun dulu gitu Pak. Tiba-tiba beliau datang suruh pulang sama saya, katanya begini, udah aja pulang kata beliau. Jadi enggak sampai jadi gitu. Enggak dikasih Pak. Enggak dikasih. Katanya beliau bilang, kata Pak Ustadz Budi ya, saya tanya ada apa, ada kakek-kakek berjubah putih, jangkotnya segini, bawa tasbih. Dia bilang, mau apa kamu kesini? Saya mau minta yang ditunjukkan malam. Itu Pak, ditunjukkan malam. Nanti aja itu bukan bagian, nanti juga ada hak warisnya. Kemungkinan kamu juga kebagian gitu Pak. Itu masalah. Makanya kalau mau ke Sangiang minta sesuatu, bisa dikatakanlah sama orang-orang sekarang mau dikejar harta karun mungkin ya Pak ya, dikejar dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, intinya untuk menolong sesama Pak. Bukan hanya untuk pribadi aja. Itu pesan dari. Kalau untuk pribadi mungkin nggak akan berhasil ya Pak. Itu pesan dari kesepuhan Sangiang. Kesepuhan Sangiang. Nah itu Pak, di Bukit Sangiang itu emang ada semacam tempat untuk ini Pak,
hadorohannya gitu? Kalau untuk semacam hadorohan ada lokasi gitu ya, Ada. lokasinya. Hmm. Cuman kan enggak kayak di Paling- situs-situs yang lain. Hmm. Bisa situs yang terlantar, tidak diistimewakan gitu. Oh. Seperti situs-situs yang lain kan diistimewakan, Iya. ada ini. Kalau Sangyang mah enggak. Cuman kalau Sangyang itu, kenapa Sangyang itu enggak diistimewakan? Itu pesan dari sesepuh yang berada di Sangyang itu, kalau kata bahasa Sunda mah aing mentong di dewa-dewakeun itunya aing mentong di dewa-dewakeun sarua makhluk nu maha kawasa. Rek menta mah kanu maha kawasa. Itu lamun bahasa Sunda mah keur naon menang tapakur, menang tadakur, menang tasakur ngan ukur aya kahayang. Erek keur nguapan beuteung sorangan. Itu kata orang Sunda Pak ya. Gitu kata beliau bilang. Makanya tidak dirawat gitu ya Pak ya. Jangan didewa-dewakan. Iya. Bahkan kalau di sini Sangyang pini sepuh dari setiap negara kecil dulu perkumpulannya di sini. Di Bukit Sangyang tersebut ya Pak ya. Iya, tersebut. Setelah dari Bukit Sangyang, dia langsung menuju Gunung Jagat. Gunung Jagat yang di sana, yang Sapu Jagat dan Haji Wangpelang. Nah, kalau di sini kan ada. Kalau di Majapahit dia di Sapu Angin. Kalau di sini Eyang Kelentrang Angin Putih. Itu siapa Pak? Kelentrang Angin Putih itu keturunan Eyang Prabu Siliwangi. Oh gitu. Anaknya Eyang Prabu Siliwangi. Iya. Makanya kalau untuk ke Sangyang yang pertama harus punya badan suci. Kita harus bersih-bersih dulu, walaupun tidak mandi, kita harus punya abdas, wudu dulu. Wudu gitu ya. Wudu dulu, baru dia bermunajat kepada beliau yang berada di sini dengan pelantaran beliau. Kalau beliau juga nanti kan minta izin sama Allah. Kalau diizinkan sama Allah bahwa kalau betul-betul ada harta di sana untuk mensejahterakan rakyat, mungkin dikasih. Kata orang-orang gitu. Oke Bapak, saya Ya. mau ke lokasi di mana sih tempat dari kunci Ya, kotak harta silakan, karun Pak. yang pernah Bapak lakukan Ya. waktu itu Pak? Menurut beliau yang datang ke sini, kalau saya Ya. mah nggak tahu ya Pak ya. Iya. Menurutkan beliau yang datang sini, katanya beliau itu bermunajat, bertafakur Pak, sama Allah. Katanya ditunjukkannya di sini katanya Pak. Orang sekitar Pak. Katanya ditunjukkan di sini Pak. Di sini, Di sini. di bawah pohon Di petek. bawah pohon petek katanya. Iya. Katanya, tapi tahu itu apa betul apa enggak gitu ya, katanya kata beliau. Tapi ketika pas waktu itu gimana Pak? Enggak ada, Enggak cuman ada. beliau bawa tanahnya aja. Oh, Enggak kelihatan sama berarti hanya mengambil tanahnya aja. Cuman kata beliau dia itu dibawa sama orang yang berjubah putih ke sana, ke arah bukit. Berarti Bukit Sangyang. Sangyang. Oh, ini ada apa jalan menuju ke bukit itu Pak? Kalau menuju ke Bukit Sangyang pakai mobil bisa ke sini Pak. Oh, berarti nggak bisa jalan lewat sini Pak? Ya, enggak. Kalau dulu mah ada Pak. Ada. Kalau dulu mah ada jalan buat yang ke kebun ya. Iya. Kalau sekarang mah udah banyak semak-semak Pak. Oh, jadi nggak bisa ya? Nggak bisa, Oh. semak-semak, cuman kelihatannya dari sini aja Pak. Itu gimana ceritanya? Tadi tuh dibawa sama sosok berjubah. Katanya dibawa sama seorang sepuh yang berjubah putih. Gitu katanya. Dibawa ke Bukit Sangyang. Bukit Sangyang katanya. Kan kalau begitu dari sini beliau berarti harus ke Bukit Sangyang sekarang. Sama saya diantar, saya juga minta izin dulu sama sepuh saya yang berada di Sangyang, minta izin dulu. Kata beliau silahkan aja bawa ke sini. Kalau betul-betul punya hati yang bersih, saya bawa ke sana. Dibawa ke sana, ternyata di sana ya tahu apa yang diceritakannya sama kesepuhan kepada beliau itu kan urusan beliau, urusan dia yang bertemu langsung dengan beliau. Itu saya mah di luar pengetahuan saya kalau itu. Nah Bapak kan di sini katanya kuncinya ya Pak ya? Iya. Kunci dari harta karunnya. Iya. Terus
eh, ada yang bawa sosok ya, Iya, sosok baju apa, sosok berjubah putih, Pak. berjubah putih ke Iya, Sanghyang. Iya. Emang di Sanghyang itu tempat kotaknya harta karun terus atau gimana, Pak? Ya, itu saya kurang tahu, Pak ya. Saya kurang tahu apakah betul ada di Iya. Sangyang itu yang dinamakan kotak itu, Iya. apa enggak ada. Itu hanya dia yang tahu, yang berkomunikasi dengan para sesepuh. Jadi Cuma nggak saya- menjelaskan ke Bapak bahwa Tidak. kalau di bawah pohon petai ini kan hanya kuncinya Iya. aja. Iya. Kalau untuk harta karunnya itu adanya di sana, misalkan di Sanghyang, nggak bilang begitu, Pak? Oh, enggak bilang begitu, Pak. Enggak bilang begitu. Cuman lain kali aja lah. Seandainya saya udah ada izin Iya. dari kesepuhan Iya. bini sepuh yang berada di Sangyang, mungkin sama saya dikasih tahu. Kalau sekarang belum ada izin, Pak, nanti traktornya kita kewalat. Oh, iya. Kewalat namanya Sanghyang gitu. Iya. Nama Sanghyang itu. Nah, Nanti kita kewalat. Ini Bapak, ketika melakukan apa sih, merem jaro dan sebagainya ke Sanghyang itu kan ngambil kunci dari sini, Ya. terus dibawa ke sana. Ada kejadian-kejadian apa, Pak? Kejadian mistisnya gitu? Kalau kejadian mistisnya mah di waktu itu udah di siang bolong, Pak ya. Iya. Berarti Di siang siang bolong, hari gitu ya? siang hari Hmm. jam 12 Iya. ke sana. Saya kalau orang tahu mungkin tidak akan, orang lain tidak akan percaya ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau yang merasakan pasti percaya. Iya. Nah, kalau menurut Pak beliau yang dibawa ke sana, dia ditemui sama orang yang berjubah putih, sesosok berjubah putih, berjanggot segini. Dia minta sesuatu tapi nggak dikasih, ya, bukan haknya katanya. Oh, gitu. Harusnya nanti juga ada ahli warisnya katanya, Pak. Jadi mau kemana juga kalau bukan haknya, kalau bukan warisnya pasti nggak akan Enggak, berhasil ya, Pak ya? Harus mencari dulu siapa ahli warisnya. Oh, gitu. Saya kan siapa ahli warisnya, memang saya tahu ahli warisnya, tapi belum bisa dikasih tahu sekarang. Oh, Nanti kan gitu. kalau udah ada izin dari beliau, nanti saya kasih tahu. Tapi yang menurut orang-orang pintar ya, Iya, orang-orang yang sudah Bapak kenal, sudah Bapak ngobrol, iya, emang di sekitaran Bapak ini ada semacam ini, Pak, harta karun gitu. ya. Peninggalan mungkin ya, Pak. Oh, ya? peninggalan Maksud harta Bapak, karun dari sesepuh mungkin, Iya. Pak. Kalau untuk itu kata orang-orang, Iya. orang-orang pintar Iya. ya, kata-kata orang pintar memang katanya ada, katanya. Oh, Tapi kan kalau saya sekarang tidak bisa menjelaskan sekarang. Oke, siap. Nanti Tapi ada ya, Pak ya? Katanya, Kata orang pintar orang gitu ya? pintar, tapi sekarang saya tidak menjelaskan. Oke. Kalau yang kesini ingin istilahnya melihat atau membongkar harta tersebut, harus dengan punya hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang suci, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang diminta para sesepuh-sesepuh di seluruh Indonesia. Bukan di sini aja, Pak, di seluruh Indonesia. Para sesepuh-sesepuh Oke. mintanya. Enggak apakah itu kiai, apakah itu bocah angon, yang penting punya hati yang betul-betul bersih. Bahkan dia itu ingin mengangkat rakyatnya atau umat. Katanya itu juga baru katanya, di luar pengetahuan saya itu, Pak. Iya. Berarti benar ya, Pak ya, semacam informasi yang terdengar di media sosial itu bahwa harta karun Bapak Soekarno itu masih ada, atau itu benar adanya, Pak? Ya, gini, Pak, masalah harta beliau Iya. disebut ada, enggak ada, disebut tidak ada, pada ngejar, dikejar sama beliau-beliau. Iya. Kalau disebutkan ada, di mana harta Iya. Pak Karno itu adanya. Kalau tidak ada, kenapa harta beliau itu dikejar? Pada diburu ya, Pada Pak? diburu Iya. sama orang-orang pemburu harta. Iya. Itu. Sama pemburu harta Itu, karun iya. gitu ya, Pak ya? Iya, kalau ada ya di mana hartanya. Hmm. Nah, Iya. gitu. Nanti dikaliin waktu, Iya. mungkin kalau udah ada izin beliau, mungkin saya Bisa dijelaskan secara secara detail. terbuka gitu ya, Pak ya?
dikarenakan belum ada izin beliau. Ya mohon maaf gitu ya buat teman-teman. Jadi mohon maaf belum bisa secara terbuka Nah, itu aja, untuk Pak. saat ini ya Saat Pak ya. ini, insya Allah lain waktu kalau udah ada izin beliau, bagaimana caranya itu, insya Allah saya dibuka Iya. harta beliau. Iya. Itu pesan dari beliau, Iya. pesan dari beliau. Kalau ini mah kan saya mah nggak bisa apa-apa Pak, nggak bisa apa-apa. Cuman saya sering memanjatkan doa sama Yang Kuasa, mengirimkan doa untuk beliau. Dikarenakan kenapa saya itu sering mengirimkan doa untuk beliau, karena saya mengenang jasa-jasa beliau Pak. Oh, gitu ya. Mengenang jasa-jasa beliau dikarenakan beliau itu berjuang itu tanpa pamrih Pak. Betul, betul. Tanpa betul. pamrih. Taruhannya beliau itu berjuang ingin memerdekakan negara Indonesia itu taruhannya nyawa Pak. Iya, betul. Taruhan nyawa sampai beliau di gini sampai di gini taruhan nyawa. Beliau tanpa pamrih. Yang penting rakyatku itu bisa merdeka dan bisa sejahtera. Iya. Itu pesan beliau Pak. Itu. Oke Bapak, terima kasih Iya. banget ya udah berbagi waktu, berbagi semacam kisah lah Iya. tentang kehidupan Bapak di sini ya Iya. Pak ya. Terutama sering rumah Bapak ini sering disanggil Bapak Soekarno ya Iya. Pak ya. Ya Bapak, ada rezeki sedikit buat beli Iya. rokok aja Pak. Makasih ya Pak ya, makasih Pak ya. Oke Pak, terima kasih banget ya. Iya. Oke. Nah itulah teman-teman obrolan saya dengan Abah Ujang Barokah yang tadi sudah kita dengarkan secara detail, secara gamblang ya oleh Bapak Ujang. Oke, sekian saja videonya. Terima kasih banget buat teman-teman sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.